Wanita hanya pergi kencan buta, tapi sengaja tidak mencuci rambut. Bahkan mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Membuka mulut langsung minta mas kawin 10 juta. Bahkan mengatakan tidak ingin punya anak. Juga tidak mau melakukan pekerjaan rumah. Ternyata dia datang untuk mengecokkan kencan buta temannya. Siapa sangka wanita tidak menyangka. Cepat tolak aku. Kenapa tiba-tiba baik begitu? Belum cukupkah? Hai sayang, pergi ke klub malam ya. Malam ini berapa orang? Sekitar 10-2. Jadi tunggu aku. Sayang, teman-temanku mengajakku ke klub malam. Oh iya, setelah menikah, kamu tidak bisa membatasi kebebasanku. Setiap hari aku pulang dari klub malam akan sangat larut. Kamu bisa tidur dulu. Tidak perlu menunggu aku. Pasti kesal dengan sikapku seperti ini. Cepat tolak aku. Tapi detik berikutnya, bos langsung menyatakan akan segera menikah. Mendengar hal ini, wanita langsung membeku di tempat. Apakah selera pria tampan sekarang semuanya begitu spesial? Kemudian dia pergi ke toilet dengan alasan sebelumnya. Segera melarikan diri dari tempat kejadian. Namun begitu dia keluar, dia langsung bertemu dengan mantan pacarnya. Saat itu, mantan pacarnya dengan tidak tahu malu berkata, asalkan wanita itu membelikan rumah untuknya, kita masih bisa melanjutkan hubungan. Wanita itu pun terdiam. Tak terpikirkan bahwa dia memiliki mantan yang aneh seperti ini. Kemudian, demi tidak membuang-buang waktu dengan mantan pacarnya, segera menyatakan bahwa dia akan segera menikah. Namun mantan pacarnya mengira, wanita itu membangun padang rumput hijau untuknya. Kamu yang tidak tahu malu berani menemui wanita. Aku akan memukul mati kamu. Pada saat itu, calon suami yang kaya muncul tepat waktu, menyelamatkan wanita itu. Melihat kehadiran calon suami, mantan pacar menjadi marah. Marah sekali. Bahkan dengan bangga mengatakan bahwa di dunia ini, selain dirinya, tidak ada yang akan menikahinya. Tidak ada yang akan menikahinya. Mendengar perkataan aneh dari mantan pacarnya, wanita itu langsung memukul wajahnya. Sayang, bukankah kamu bilang akan menikah denganku? Pergi ke kantor catatan sipil. Namun begitu sampai di depan kantor catatan sipil, wanita itu segera menyesal. Melakukan pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang tambahan. Maaf, saya salah. Sebenarnya saya bukan milikmu. Calon pasangan. Saya hanya datang untuk menggantikan Nyonya Su, yang dijodohkan denganmu. Kamu bisa menghukum saya seperti apapun yang kamu inginkan. Saya belum memikirkan bagaimana cara menghukummu. Mari kita mulai dengan bertanya-tanya. Itulah sebabnya saya. Saya pasti akan berbicara jujur. Nama asli, usia dan pekerjaan. Sumu, 24 tahun. Mahasiswa magang di perusahaan obat Tangning. Mengapa kamu menggantikan orang untuk kencan buta? Nenek saya sakit dan dirawat di rumah sakit. Membutuhkan biaya operasi dengan mendesak. Itulah sebabnya saya melakukan pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang tambahan. Saya sudah memikirkan cara untuk menghukummu. Bagaimana kamu akan menghukum saya? Menikah denganku. Kita baru saja mengenal satu sama lain. Apakah tidak terlalu tergesa-gesa? Saya tidak ingin terus-menerus didorong oleh keluarga untuk menikah. Bantulah aku. Saya akan membayar setiap bulan. Menggantimu dengan bayaran 100.000. 100.000. Tetapi Nyonya Su mengatakan, kamu hanya seorang. Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak uang? Apakah memiliki uang tidak baik? Maaf ya, aku hanya merasa, orang kaya tidak mempunyai hal-hal baik. Kita tidak cocok. Tunggu sebentar. Nona Su, aku merasa kamu seperti, apa prasangka kamu terhadap orang kaya? Bolehkah aku tahu mengapa? Aku tidak ingin bicara. Tadi aku hanya bercanda. Aku hanya seorang kepala bagian kecil. Bagaimana mungkin begitu kaya? Bagaimana setelah kita menikah? Aku setiap bulan hanya bisa memberimu 20.000 paling banyak. 20.000. Itu juga cukup untuk biaya hidup nenek setiap bulan. Harapan, kamu tidak menipuku. Benar-benar tidak menipu. Aku setuju. Jadi, kita juga hanya suami istri di permukaan. Tidak ada yang tidak bisa dilaksanakan. Kewajiban suami istri dan sebagainya. Jika suatu saat kamu menemukan seseorang yang kamu sukai, kita bisa bercerai kapan saja. Aku menyiapkan kontrak sebelum datang. Lihatlah, tidak masalah, mari kita tanda tangani dan ambil sertifikat. Kamu bernama Fuyan Zia. Nama itu terdengar bagus. Sungguh kebetulan. CEO perusahaan kita juga bernama Fu. Nama keluarga ini mungkin juga tidak umum. Perusahaan obat Kangning memang terkenal. CEO baru, dia seharusnya orang yang baik. Fu Sao. Saya dengar dia sudah kencan buta banyak kali. Tidak satu pun berhasil. Dia mungkin jelek, mungkin botak, gigi tonggos, bibir tebal. Mungkin tidak. Kalau begitu saya tidak tahu. Lagi pula saya hanya magang. Tentu saja kamu bukan Fu Sao kan? Ayo pergi ke kantor urusan sipil. Nyonya Su, foto pendaftaran ini harus natural. Riasanmu terlalu tebal. Baiklah, aku akan merias ulang. Kamu tidak bisa. Lagi-lagi ingin menipu dan kabur. Saya tidak akan bertanggung jawab atas kamu. Sumo, jika kontrak dilanggar, harus membayar denda sebesar 1 juta. 1 juta? Kapan? Kamu mengira aku? Semuanya sudah jelas tertulis dalam kontrak. Kamu sendiri yang tidak membaca dengan teliti. Baiklah, Furubah licik. Mengapa rasanya seperti ditipu? Tenanglah,
Aku pasti tidak akan kabur. Halo, apakah Fu Xiao berhasil? Iya, begitu banyak putri keluarga kaya. Anda semua tidak perlu. Bagaimana bisa memilih Misu? Dia sangat menarik, tidak menginginkan uang. Dan juga, memberi saya perasaan. Perasaan yang akrab. Anda kenal dengan Misu? Tidak, tapi Fu Xiao. Anda mengambil buku tabungan secara sembunyi-sembunyi. Apakah Tuan tahu? Tidak apa-apa. Saya sudah punya cara. Menghadapi ayahku. Saya akan mengatur pernikahan saya sendiri. Oh ya, kamu pergi membantu saya menyiapkan satu set apartemen yang lebih rendah profilnya. Sudah selesai. Tunggu sebentar. Kamu menggambar alismu dengan salah. Pensil alis. Seperti menyamakan meja dengan alis. Apakah ini perasaannya? Malu deh. Lukisanmu ternyata lebih bagus dariku. Ah, seorang ahli dalam urusan asmara. Hanya memiliki selera yang baik. Bisa dekatkan diri sedikit, pasangan baru. Bisa dekatkan diri lagi dan tersenyum. Belum pernah melihat. Kalian terlalu tegang. Mengapa tidak mencium satu sama lain? Cari perasaan. Cium satu kali. Mau mencari perasaan? Tidak perlu. Saya bisa. 1, 2. Ini akan menjadi tempat tinggalmu di masa depan. Sesuai dengan isi kontrak. Kamu harus sementara tidur di kamar yang sama dengan saya. Karena saya harus menyembunyikan ini dari keluarga. Kamu mengerti kan? Baiklah. Sudah tidak pagi lagi. Mandi dan tidur saja. Kamu mandi dulu. Halo. Kamu ingin membuatku kaget. Bagaimana hasil pekerjaan hari ini? Apakah sudah selesai? Aku punya sesuatu untukmu. Jangan kaget. Aku menikah. Baru saja didaftarkan. Aku tidak percaya. Kecuali aku melihat sendiri. Ya Tuhan. Sepertinya dia. Pria tampan dengan tubuh bagus. Apakah dia punya abs 8? Bagaimana kamu bisa meyakinkannya? Yang menikah denganmu. Suara apa tadi? Suara apa? Tidak. Mungkin kamu salah dengar. Astaga. Tubuhnya juga terlalu bagus. Halo. Ada apa, manajer? Bukankah kontrak harus diserahkan dalam 3 hari? Bagaimana? Besok sudah harus diserahkan. Baiklah. Baiklah. Aku akan mengubahnya malam ini. Harus bekerja sampai begitu malam. Proyek ini seharusnya milik seluruh tim kita. Tapi manajer bilang, orang lain tidak punya waktu. Serahkan saja padaku untuk mengambil alih. Kalau aku tidak bisa menyelesaikannya, mungkin saya tidak akan lulus masa magang. Tidak apa-apa, kamu tidur dulu. Besok masih ada makan malam. Halo, kamu periksa itu. Atasan Sumo. Katanya, CEO lama sudah pensiun. Putra keluarga besar masuk sebagai CEO baru. Dia akan datang untuk inspeksi perusahaan sebentar lagi. Apakah menurutmu dia akan datang ke departemen kita? Katanya, sang putra keluarga besar sangat tampan. Belum menikah. Apakah mungkin lebih tampan dari dia? Mengapa tiba-tiba teringat padanya? Sang putra keluarga besar kencan buta. Gagal begitu banyak kali. Mungkin dia sangat jelek. Dan sangat berminyak. Apakah begitu santai? Membicarakan gosip tentang CEO. Apakah kamu ingin dipecat? Terutama kamu. Sumo. Apakah analisis data sudah selesai? Atasan Jiang, saya hampir selesai. Begitu cepat. Tidak bisa. Tidak boleh membiarkannya menjadi tetap. Kesempatan ini. Orang yang harus memberikan kepadaku. Pergi tuangkan secangkir kopi untuk saya.